Shalom, perkenalkan nama saya Glossolalia. Saya dari kelas 12 Akuntansi, Keuangan dan Lembaga 2. Di sini untuk mengisi nilai religius, saya membaca Alkitab, kitab suci, yaitu dari Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 102, ayatnya yang pertama sampai yang ke-29. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengucap syukur atas berkat, atas nafas kehidupan, atas pergumulan yang Kau beri pada kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bisa mengucap syukur karena nafas kehidupan yang Kau beri ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin membaca sebagian dari isi firman-Mu. Tolong Kau berkati dan urapi kami, agar kami dapat memahami dan mengerti dan mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari isi firman-Mu ini, dan mendapat pelajaran kehidupan dari firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-102 ayatnya yang pertama sampai yang ke-29 dengan perikop doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku seperti hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan memuliakan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa-doa orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji di Yerusalem. Apabila
berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap bersama-sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah dan melakukannya hari lepas hari. Jadi itu sebagian pembacaan dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-102 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Mungkin ini adalah pembacaan Alkitab yang saya bawakan. Jadi dalam pelajaran ini, dalam pembacaan ini, kita bisa mempelajari arti doa, dan dalam Mazmur ini kita bisa mengambil banyak tentang bersyukur dan doa-doa yang mereka panjatkan, yang orang-orang terdahulu panjatkan. Dan di sini juga banyak terdapat pujian-pujian untuk Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita bisa mengambil dari Mazmur ini, yaitu pelajaran tentang bersyukur atas yang Tuhan beri. Setiap hari kita pasti mengalami pergumulan dan permasalahan hidup. Apalagi kita sebagai pelajar banyak memberikan keluhan tentang pelajaran tugas-tugas. Dan saya juga banyak mengajukan keluhan kepada Tuhan dan sering marah kepada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi kepada saya? Kenapa banyak masalah yang terjadi kepada saya? Masalah kehidupan, masalah di sekolah banyak terjadi kepada saya. Dulu juga saya sering dibully mungkin karena fisik, tapi sampai di rumah saya mendengarkan kesaksian di TV dari seorang pendeta, yaitu tentang bulian. Karena dari SMP sampai SMK saya sering dibully oleh entah itu kakak kelas ataupun teman-teman sekelas karena fisik, karena kehidupan saya. Tapi dari kesaksian itu saya bisa belajar arti bersyukur. Saya bersyukur karena fisik saya seperti ini, dan saya bersyukur dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang bisa memahami dan menerima saya. Karena kesaksian itu saya bisa semakin belajar, saya bisa mempelajari kehidupan saya. Meskipun banyak cemoohan dan banyak bulian dari teman-teman, tapi saya membiarkan itu, biarkan mereka berkata-kata, karena mungkin penilaian orang berbeda-beda, dan dari penilaian orang itu kita bisa semakin berubah dan kita bisa semakin maju. Jangan jatuh karena ejekan atau omongan orang, karena itu belum tentu benar, karena kita yang merasakan. Jadi terima saja kehidupan dan perbanyak berdoa, perbanyak memuji Tuhan, perbanyak beribadah, dan perbanyak membaca Alkitab. Karena dari Alkitab kita bisa belajar tentang kehidupan, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun keadaan hidup dan banyak permasalahan kehidupan yang datang kepada kita. Karena memang seperti itulah hidup. Hidup tidak mungkin tanpa cemoohan, tanpa omongan orang, tanpa permasalahan. Jadi untuk teman-teman semua, gak apa-apa dibully, gak apa-apa
sakitin, tapi bisa kita ingatkan kepada mereka, karena bulian itu memang tidak benar sih. Mungkin itulah sedikit dari pembacaan Alkitab dan pengalaman kehidupan saya, kesaksian. Untuk kedepannya kita bisa bersyukur, semakin bersyukur, karena dalam kehidupan Tuhan pasti ada dalam setiap permasalahan hidup kita. Mungkin itu sebagian dari pembacaan Alkitab kita dan yang bisa kita pelajari dari Alkitab tadi, dari pembacaan kita tadi, yaitu tentang banyak doa-doa, dan kita bisa pelajari dari Mazmur ini tentang mengucap syukur atas kehidupan kita, tentang dan pengalaman hidup saya tadi saya bagikan kepada teman-teman, agar dalam kehidupan itu kita harus bisa selalu mengucap syukur meskipun dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan banyak permasalahan, tapi kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap harus berdoa kepada Tuhan dalam permasalahan hidup kita. Kita harus berbanyak berdoa, berbanyak beribadah agar kita bisa lebih menerima dan bisa lebih memahami apa itu permasalahan, apa itu pergumulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.